Jadi dalam pembicaraan ini Pak, zaman sekarang orang nggak terlalu suka bicara tentang power gitu, karena setiap kali pembicaraan tentang power dianggap sebagai sesuatu yang abusing power ya. Orang nggak terlalu suka bicara tentang power, otoritas dan sebagainya. Tapi kita tahu dari perspektif Kristen, maksudnya in a sense kita share ini ya, kritik itu karena memang indeed manusia berdosa itu suka abusing power, dan bahwa seringkali power dipakai untuk oppress other people, untuk melakukan violence ya. Orang yang melakukan violence pasti lebih powerful daripada yang jadi victim kan, saya pastikan ya. Despite kita share di dalam kesulitan itu ya, maksudnya kita mesti sangat kritikal terhadap abuse of power. Sisi yang lain kita tahu bahwa dunia ini nggak bisa jalan tanpa power gitu. Terutama the good power ya di dalam hal ini. Bonhoeffer waktu ini ya terakhir sebelum dia mati itu dia tulis satu syair yang terkenal sekali ya. Judul bahasa Jermannya itu Von Guten Mächten, kalau diterjemahin agak sedikit bebas ya. Tentang the good power gitu. Dia nggak bicara Tuhan ya. Dia pakai istilah good power gitu karena itu kalimatnya lebih polemik karena dia sedang berada di bawah abuse powernya Hitler gitu di dalam di penjara dan sebagainya gitu. Jadi nggak semua pembicaraan tentang power itu always evil, ada pembicaraan power yang bisa bicara secara positif gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, kita baca 1 sampai 25 ini isunya bukan cuma tentang power sih pasti dan kita juga nggak mau mereduksi seolah-olah the whole 25 verses ini cuma bicara tentang power. Ada hal-hal yang lain yang dibahas, ataupun kalau kita mau tetap lihat fokusnya power boleh juga gitu, tapi power di dalam spektrum pengertian yang seperti apa gitu. Yang pasti ayat 1, 2, 3 itu bicara tentang apa? Tentang Stefanus mati dibunuh gitu ya. Itu termasuk di dalam bagian pembicaraan Christian power gitu. Christian power itu dealing dengan worldly power. Di dalam hal ini ironically ya kita sudah tahu ya Saulus akhirnya menjadi Paulus, tapi di sini kan masih Saulus gitu kan ya. Waktu kita bicara tentang kuasa dari perspektif Kristen itu kita berhadapan dengan the evil power, yaitu dalam hal ini ya Saulus ini. Stefanus mati dibunuh. Lalu dalam keadaan penganiayaan yang hebat ya. Again, kalau sudah lihat di sini penganiayaan yang hebat, siapa yang lebih powerful Yang menganiaya kan pasti kan ya. Tapi kita mau bicara power dari perspektif orang yang dianiaya gitu. Maksudnya Christian power menurut Alkitab itu bukan tanpa ini bukan tanpa penganiayaan, penderitaan dan sebagainya. Justru melalui ini kita betul-betul memiliki true power. Karena waktu kita memiliki itu kita tahu power yang ada pada kita itu betul-betul power yang dari Tuhan, bukan power dari diri sendiri. Power dari orang yang menganiaya itu power dari diri manusia sendiri gitu. Maka sudah membaca dalam ayat ke ini ya 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tersebar ini sebenarnya kayak tercerai-berai. Saya baru ini ngajar kristologi di ini pakai bukunya Michael Welker di STT ya. Lalu menarik di situ dia bicara tentang Trinitarian Communion itu apa sih sebetulnya? Trinitarian Fellowship itu apa gitu. Kalau dilihat dari perspektif of the cross ya, teologia crucis, teologia salib, sudah tahu Yesus di atas kayu salib kan ditinggalkan oleh Bapaknya kan. Jadi gini gambarnya mungkin agak sedikit kompleks, saya sederhanakan saja ya. Trinitas itu kan di dalam perfect communion kan ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu in perfect communion gitu. Tapi what sort of communion gitu. Seringkali kita bicara di dalam communion itu orang yang ngumpul-ngumpul terus ya. Itu communion gitu maksudnya ya. Yang tercerai-berai tinggal sana jatuh kayaknya bukan persekutuan gitu kan ya. Tapi terus kemudian Welker mengangkat isu menarik ini itu kalau sudah lihat di dalam peristiwa salib ya. Orang yang ada di bawah itu semua bersekongkol, somehow ada communion ya. Communion bersama-sama untuk melawan Yesus. Kita tahu itu betul-betul bukan communion. Alkitab mencatat Herodes yang tadinya nggak pernah akur sama siapa? Pilatus, tiba-tiba di dalam peristiwa itu jadi akrab gitu ya. Communion, mereka jadi in communion, in persekutuan ya. Tapi persekutuan yang semu, sedikit mirip kayak persekutuan yang Menara Babel gitu, atau mungkin bahkan mirip sekali ya. Itu kan juga ada persekutuan di sana kan persekutuan yang sama-sama melawan Tuhan gitu. Nah ini dikontraskan dengan persekutuan di dalam Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam perfect communion.
Dan yang menarik saya, paradoxically persekutuan ini justru dinyatakan dengan disruption ya, dengan keterkoyaan Tritunggal gitu. Kan Bapa meninggalkan anak ya. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Sudah melihat nggak hubungannya sama ini ya? Ini mereka ini dianiaya ya. Di dalam hal ini mereka punya komunion ya. Sama-sama orang yang menderita karena Kristus, tapi mereka tercerai-berai gitu. Nah, nggak bisa paradoks ini ya. Kita kumpul-kumpul di sini. Saya nggak tahu saudara betul-betul ada persekutuan atau enggak. Saya benar-benar nggak tahu loh. Hopefully sih iya ya. Orang kumpul-kumpul di gereja, kumpul-kumpul jadi satu, kelihatan kayak kumpul-kumpul. Mungkin Menara Babel loh saya. Itu kumpul geografis nggak ada artinya di hadapan Tuhan gitu. Kecuali kita benar-benar satu visi, satu hati, sepikir, ya satu baptisan, satu iman, cinta kasih dan sebagainya. Nah, ini yang dibicarakan kesatuan Kristen kan konsep seperti ini kan saya. Lebih baik mana saya dengan orang yang tinggalnya jauh tapi saya sehati sepikir, sama-sama mencintai Tuhan. Perhaps sama-sama dianiaya juga karena kebenaran. Dengan orang yang tinggal serumah tapi nggak pernah sevisi, nggak pernah sependapat sebetulnya gitu. Philosophy of life-nya totally different gitu. Saya punya agendanya sendiri, dia juga punya agendanya sendiri. Bukan berarti harus selalu saya benar ya. Saya punya keegoisan saya sendiri, dia juga punya keegoisan dia sendiri. Tapi kita sama-sama satu rumah gitu. Yang mana yang persekutuan saya? Saya baca lagi ayat ini ya, 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara jangan reading too much ya di dalam bagian ini. Maksudnya seperti kayak kita mengomentari sesuatu yang nggak dibilang oleh Alkitab. Misalnya saya, inilah orang-orang cowards, penakut itu yang tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Rasul-rasul itu yang berani mati, mereka tetap ada di Yerusalem. Nggak ada ayatnya saya, nggak ada ayatnya itu. Sudah bisa komentari kayak gitu, tapi ini melampaui Lukas namanya gitu. Penulis kisah para rasul ini Lukas ya maksudnya. Kalau sudah komentari kayak gitu, sudah dasarnya apa? Nggak ada saya. Lukas nggak bilang kalimat itu gitu. Jadi ada orang yang stay, ada orang yang tersebar ya. Dua-duanya ini dipakai dan diberkati Tuhan. Saya tend to mengomentari bahkan bahwa rasul-rasul dan orang-orang yang tersebar ini tetap ada persekutuan. Ini cara Tuhan ya, membuat kita seperti kayak terpisah dan sebagainya. Seperti Tritunggal juga saya di dalam gambar keterkoyaan gitu ya. Itu menyatakan perfect communion ya. Di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Dikontraskan dengan gambaran manusia yang seperti kayak nggak ada keterkoyaan ya. Tapi sebetulnya nggak pernah ada persekutuan gitu. Jadi gimana saya? Ini sih bukan persekutuan pemuda ya. Kita kalau di GRI ini ngomongnya ini pengajaran sudah. Ini under pengajaran. Under apa ini namanya saya? Under apa? Departemen pengajaran ya. Kalau yang under departemen pengembalaan itu harusnya saudara ikut kayak KTB atau kelompok kecil ya, organic small group atau apapun istilahnya. Itu yang kita mau tekanin di sana saya. Pengembalaannya di sana dan tentu saja juga besuk-besuk itu juga pengembalaan gitu. Tapi kalau ini tekanannya kita itu di pengajaran. Jadi saya nggak tahu saudara datang ke sini, saudara rasa ini kurang persekutuan ya. Memang ini tekanannya bukan persekutuan saya terus terang. Ini tekanannya dari belajar Alkitab gitu. Cuma kita ada persekutuan juga. Persekutuan tidak langsung di dalam pengertian apa saya. Kalau orang suka mempelajari Alkitab, ada orang lain suka mempelajari Alkitab. Akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang sama suka Alkitab gitu kan saya. Tapi ini tekanan yang mengikatnya itu kecintaan terhadap firman Tuhan, bukan suka makanan yang sama lah atau apa. Joggingnya kok mirip-mirip gitu ya, lulusan angkatan yang sama dari daerah yang sama, kita nggak ini nggak menekankan bagian itu gitu, karena itu bukan persekutuan anyway. Gitu. Poin saya sekali lagi waktu sudah membaca dalam ayat yang pertama, ini baru dalam ayat pertama sudah melihat di sini gambaran bagaimana power itu ya digambarkan oleh Alkitab kalau sudah mau tetap pakai power sebagai fokusnya ya. Ternyata di dalam gambarannya disruption tadi, di dalam gambaran ini keterkoyaan, ya, tersebar lah kalau di sini pakai istilahnya ya. Scattered gitu. Being powerful meaning being scattered. Paradoks ya. Being powerful, being ngumpul kan maksudnya kan ya. Satu ini ya ada menara Babelnya tinggi dan sebagainya. Kita show off gitu. Inilah yang kita bangun, kita kuat dan sebagainya, kita powerful. Itu nggak cocok sama cerita gereja mula-mula gitu. Gereja mula-mula nggak bicara power dalam pengertian itu. Gitu. Of course secara manusia kita berdoa. Ya kalau bisa Indonesia stay nasionalis ya. Juga lebih dekat dengan Alkitab kan saya daripada dikuasai orang-orang yang radikal dan sebagainya. Kita nggak berharap seperti jadi kayak Syria dan seperti kayak Irak gitu ya. Kita berharap ini jadi negara yang tetap dikuasai meskipun orang Muslim
tetap mayoritas, tapi orang-orang Muslim yang moderat gitu, yang nasionalis dan sebagainya, itu pengharapan kita kan saya sebagai orang Kristen gitu. Tapi nggak ada yang tahu loh saya ke depan tuh gimana, nggak ada yang tahu gitu. Nah, in any case saya di dalam keadaan apapun kita akan mengalami penderitaan waktu kita mengikut Tuhan ya, whether stay di dalam negara yang nasionalis atau negara yang nanti akan berubah menjadi radikalis atau bagaimana kita nggak tahu. Ya, tapi kalau kita membaca di dalam cerita gereja mula-mula ya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita ya, regardless negara kita akan kemana gitu. Saya tinggal saya di Western Australia ya, ini daerah itu so sekuler gitu ya, termasuk gerejanya pun gereja-gereja yang besar, gereja mainstream itu rada liberal saya ini. Ini yang ngomongkan saya orang Australia sendiri gitu, sehingga kayak nggak terlalu hostile gitu saya. Perlawanan dari masyarakat itu nggak terlalu hostile gitu. Whereas di tempat-tempat yang evangelicalnya itu kuat seperti kayak di Sydney ya, itu perlawanannya masyarakat itu very hostile saya. Sangat-sangat hostile. Saya pernah bahas ini ya, Luther itu memberikan penghiburan. Dia pakai istilahnya, Luther itu kan ya, suka pakai istilah-istilah yang vulgar gitu. Dia bilang, setan itu doktor consolatorius. Setan itu adalah dokter penghibur gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini saya. Kalau di dalam kehidupan kita ya, kita mengalami temptation, kita mengalami trials, kita mengalami Anfechtung gitu ya. Penganiayaan dan sebagainya, pencobaan. Itu you can rest assured bahwa hidupmu itu on the right track. Nah, saya, karena orang yang on the right track hidupnya digoyang-goyang sama setan gitu ya. Tapi kalau hidupmu aman, tentram, nggak ada apa-apa, semuanya lancar, ini bahaya luar biasa gitu. Jangan-jangan kamu sudah di Western Australia itu tadi, saya. Semuanya orang sekuler, nggak ada yang hostile. Hostile itu apa? Orang gereja sangat friendly terhadap dosa gitu. Nah, Mbak saya, kalau kita dalam satu keadaan kehidupan kita nggak mengalami penganiayaan, saya bukan berarti sudah mesti cari penganiayaan deh. Kita mah orang waras, nggak cari penderitaan saya. Kita itu maunya nggak menderita pasti. Yesus pun maunya nggak menderita, bukan sengaja memilih penderitaan. Yesus yang dipilih bukan penderitaan saya, tapi taat kepada kehendak Bapa. Sudah jangan salah fokus ya. Kalau boleh cawan ini lewat daripada aku, berarti dia waras kan saya. Jadi kita better waras seperti Yesus juga. Kita bukan mau menantang taruh penderitaan sebab bukan gitu. Tapi poinnya adalah waktu kita kurang menderita ya. Waktu dunia ini kok nggak hostile ya terhadap orang-orang Kristen ya. Saudara boleh cek loh, itu mungkin kita dalam satu keadaan bahaya, kita nggak sedang di dalam keadaan peperangan berarti gitu. Tapi kalau di dalam keadaan peperangan ya, ada musuh yang terus berusaha untuk menghantam kita gitu. Ini penganiayaan saya. Kenapa? Karena periode ini penting sekali. Yesus kan bangkit naik ke sorga, lalu mengutus murid-muridnya. Nah, murid-muridnya mulai gerak, terjadi penganiayaan kan di sini kan. Berarti ini bukti ya, ini konfirmasi bahwa gerakan ini gerakan yang disertai Tuhan gitu, karena ada penganiayaan. Ini bicara power saya, ya ini power menurut konsep Kristen. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat normal kan saya. Sudah perhatikan nggak tadi, saya nggak tahu, saya mungkin nggak bisa sampai 25 kan, saya nggak apa-apa lah ya, saya nggak ada target biasanya, yang penting kita bisa bicara firman Tuhan gitu daripada diburu-buru sampai terakhir akhirnya nggak jelas semua. Tadi saya bilang ini kan saya, waktu mereka dianiaya itu mereka seharusnya terhibur melihat itu sebagai konfirmasi bahwa Tuhan sedang bekerja ya memakai mereka, makanya ada penganiayaan. Tapi mereka ya tetap sedih saya, tetap human gitu loh saya, tetap human. Maksudnya orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus meratapinya dengan sangat ya human kan saya. Bukan mereka terus nyanyi haleluya puji Tuhan karena mereka disertai Tuhan. Buktinya adalah penganiayaan, maka ini adalah kemenangan untuk kita. Sinting saya kayak begini saya. Gambar orang Kristen sinting kayak begini. Enggak sih, mereka normal, mereka sedih Stefanus mati gitu. Jadi, sudah lihat ya keindahan ini saya di dalam kekristenan gitu. Kalau kita nggak belajar hati-hati kita jadi orang Kristen aneh ntar ya. Anehnya bisa dua macam saya. Aneh pertama nggak dianiaya gitu ya. Karena kita sudah terlalu berkompromi dengan dunia. Sampai dunia itu nggak tertarik menyerang kita untuk apa, bagi dunia kita bukan musuh itu ya. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua adalah waktu kita dianiaya, diserang dunia, terus kita di dalam saat-saat seperti ini kita malah boasting gitu ya.
Kejadian bom. Oh, justru memang kan kita Kristen, pasti kita akan dibom gitu kan ya. Saudara malah jadi bangga lagi kekristenan dibom. Itu kita jadi orang Kristen aneh akhirnya gitu. Orang Kristen yang gak wajar gitu ya dalam hal ini. Tapi kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, mereka ini orang-orang normal, mereka sedih, mereka meratap ya. Dan di dalam ratapan mereka itu Tuhan ada di sana gitu. Tuhan menghibur dan Tuhan sedang bekerja. Terus kemudian ayat 3 dikatakan bahwa ya Saulus ini masih berusaha ya. Pada saat itu dia berusaha membinasakan jemaat. Masuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki, perempuan keluar, menyerahkan mereka, dimasukkan ke dalam penjara. Sekali lagi saya di dalam gambaran ini secara perspektif dunia yang kelihatan lebih powerful itu Saulus. Stefanus yang powerless gitu kan ya. Dari perspektif kerajaan Allah yang truly powerful itu adalah Stefanus. Saulus ini totally powerless gitu. Ini orang yang nggak bisa mengendalikan diri sebetulnya gitu. Ini adalah orang yang nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Ini adalah para pengecut gitu. Orang-orang yang suka melakukan kekerasan itu pengecut. Gitu. Cuma orang-orang yang pemberani yang bisa expressing kelemah lembutan. Kita cuma bisa expect kelemah lembutan itu dari the truly powerful. Ini saya pakai kategori Alkitab ya. Kita cuma bisa expecting kelemah lembutan itu dari the truly powerful person. Orang-orang yang kasar, yang cruel, yang bengis, yang kejam dan sebagainya. Itu orang-orang yang lemah sebetulnya gitu. Sedikit-sedikit marah kan lemah kan berarti kan kan ya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit balas itu orang lemah berarti gitu. Kalau orang kuat dia ada penguasaan diri itu kuat gitu. Orang lemah lembut itu kuat luar biasa Tapi bahasa Indonesia kita agak sedikit unfortunate ya, saya pakai istilah lemah lembut gitu. Lemah lembut. Lembutnya sih bagus, lemahnya kurang bagus ya dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris kan nggak ada nuansa itu sama sekali ya. Itu either pakai variasi meekness atau gentle. Oke, gentle sedikit agak kayak feminine like gitu ya. Gentle. Kita di dalam bahasa Inggris juga ada istilah gentleman, which artinya juga laki-laki di atas sebetulnya gitu. Good, tapi kita nggak sedang bahas bahasa. Kita masuk ke ini ya, ayat 4 dan seterusnya. Lalu dari sini baru dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini kan rencana Tuhan di dalam keadaan yang sepertinya powerless, sepertinya scattered, sepertinya bukan sepertinya memang benar-benar dianiaya ya. Tapi justru Tuhan pakai itu untuk supaya mereka bisa memberitakan Injil. Jadi waktu terjadi penganiayaan itu orang Kristen nggak bernostalgia. Seandainya dulu masih kumpul di Yerusalem ya, ada rasul-rasul kita bahagia. Mereka pikiran itu ke depan, eskatologis. Ini Tuhan mau apa setelah gini? Dan mereka memberitakan Injil. Gitu. Orang yang suka mikir ke belakang, kejayaan masa lampau. Dia nggak kemana-mana, bukan cuma nggak kemana-mana, malah mundur yang iya gitu. Tapi kita pemuda ya, saudara, pemuda jangan pikir ke belakang ya Untuk orang pemuda pikir ke belakang itu tua sekali ya, kalau katanya Pak Tong itu mentalitas lu tua luar biasa lu. Lu masih muda kok pikir ngomongnya dulu. Memang lu umur berapa gitu loh. Kalau orang sudah umur 90 ya dia bilang dulu kita agak maklum lah Ini. Tapi intinya waktu mereka scattered, waktu mereka tersebar itu mereka justru memberitakan Injil di situ. Ini di dalam bijaksana Tuhan justru dipakai untuk memberitakan Injil ya, kesempatan untuk memberitakan Injil. Dulu waktu tahun 98 nggak tahu apakah terjadi kayak gini lagi di depan kita, nggak tahu, nggak pernah tahu. Tahun 98 kan banyak orang Indonesia tersebar kan Ada yang ke Singapura, ada yang ke Australia, ada yang kemana ya, tersebar Saya just wonder orang-orang itu tersebar untuk memberitakan Injil atau apa gitu. Orang Kristen ya maksudnya, kita ngomongin orang Kristen of course gitu. Waktu ada penganiayaan terus pergi ke tempat lain. Atau ginilah takaran saudara-saudara ntar suatu saat mau cari kerja di Jakarta mungkin susah. Beli rumah susah gitu ya. Harganya makin lama makin mahal. Akhirnya sudah tersebar ke pulau lain atau kemana gitu. Saudara ke sana itu apa gitu. Cari fasilitas hidup yang lebih layak. Karena Jakarta ini bukan termasuk kota layak huni gitu. Akhirnya saudara berhasil tinggal di kota layak huni. Apakah itu Atau kita belajar dari ini ya. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Sekali lagi ini konsep paradoks ini communion in disruption ya. Communion di dalam being scattered itu tadi gitu, bukan communion ngumpul terus gitu ya.
Kita orang reform saya kalau ngumpul terus sukanya ngumpul. Hati-hati saya itu Tuhan tuh bikin kita tuh tersebar. Maksudnya ini pengutusan tuh selalu arahnya itu keluar ya saya. Kalau terus ke dalam kayak gini lu mau apa gitu? Mau mengagumi menara Babel lu kali. Apa sebetulnya gitu yang kita lakukan dengan ngumpul ke dalam gini terus gitu. Lalu ada Filipus di sini ya, selain Stefanus ya. Stefanus sudah mati ya, tapi masih ada Filipus. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kalau sudah membaca di dalam ini ya, di dalam Alkitab, memang pemberitaan Injil itu di sini di dalam pembacaan yang sederhana sudah baca disertai dengan mujizat-mujizat gitu ya. Itu karena itu ada denominasi tertentu yang pakai istilah ini ya, itu full gospel. Sudah pernah tahu ya istilah itu ya. Full gospel, kalau terjemahan Indonesia ini agak aneh saya. Injil sepenuh maksudnya apa sepenuh itu saya? Itu mungkin kalimat tahun 65 atau 63 kali ya. Kita orang 2018 pakai istilah sepenuh itu apa gitu. Ini full apa ini saya? Full glass gitu ya. Masa saya bilang gelas sepenuh? Agak aneh ya terjemahan kayak gitu ya. Tapi pokoknya itulah bahasa Inggrisnya lebih gampang. Full gospel gitu ya saya. Maksudnya mereka itu full gospel itu apa saya? Full gospel itu ini loh. Apostolic gospel ya. Yang ada mujizatnya ya. Kan ada ya gereja yang menekankan kayak begitu ya. Gospelnya mesti full, mesti ada mujizatnya gitu. Whereas di sisi lain para penganut teologi reform yang sensasionis, mereka mengatakan bahwa setelah kanonisasi Alkitab ditulis selesai, gak pernah ada lagi mujizat gitu. Jadi menurut pandangan mereka mujizat itu gak ada lagi. Mereka dasarnya begini kan mujizat itu kan sebagai tanda menunjuk kepada apa? Kepada Injil kan ya. Sekarang Injil sudah selesai ditulis itu, sehingga nggak perlu lagi ada tanda, orang yang komplit sudah ada gitu. Saya pribadi agak susah convince dengan pandangan seperti ini gitu, karena nggak terlalu ada dasar Alkitab yang kuat. Secara pembahasan sistematik kita bisa ngikutin lah ya, mereka punya logik dan sebagainya, tapi secara dasar Alkitab itu agak sedikit dipaksakan sebetulnya gitu. Dan saya nggak mau bahas ini ya, kita nggak sedang bahas sensasionis versus non sensasionis. Intinya gini saya cenderung lihat di tengah ya ini yang gambaran yang moderate ya, maksudnya begini Injil yang penuh, kalau tetap mau pakai istilah ini ya, penuh di dalam hal apa bukan cuma ngurusin ini ya itu spiritual well-being, tapi juga very much committed dengan physical well-beingnya manusia gitu loh itu Injil yang penuh gitu. Whether mujizat atau dibawa ke dokter atau apapun caranya begitu ya, tapi itu kita committed ya melayani both body and soul. Bukan cuma soul saja, karena kalau soul tok memang nggak penuh, itu lebih mirip Injil Neoplatonis daripada Injil Alkitab gitu ya. Neoplatonis itu tekanannya selalu di spiritual terus karena body itu penjara anyway, itu evil malah gitu kan ya. Kalau rusak ya sudah rusak, lebih cepat rusak lebih baik gitu supaya jiwa kita lebih berkembang. Tapi ajaran kayak begini ini berbenturan dengan luar biasa banyak ayat Alkitab gitu. Alkitab itu banyak sekali pakai istilah tubuh dalam pengertian positif bukan dalam pengertian negatif gitu. Meskipun betul juga tubuh kita kalau kita nggak kuasai akhirnya bisa menjadi alat dosa ya, itu betul juga gitu. Bukan berarti tubuh harus akhirnya jadi suci terus, memang juga tidak gitu. Tapi kalau sudah lihat di sini ya, ini ada orang kerasukan setan. Ini kan ada spiritual war berarti gitu kan ya. Dan setan-setan roh-roh jahat itu ya menghalangi orang untuk bisa menikmati realita kerajaan Allah dengan penuh. Mereka terhalang, orang lumpuh, orang timpang ini ya. Orang-orang itu sulit beribadah. Ini dianggap seperti kayak orang-orang yang kena kutuk atau apa gitu ya, mesti menyelesaikan dosanya dan sebagainya sehingga mereka nggak bisa betul-betul beribadah kepada Tuhan gitu. Somehow isolated. Orang-orang gini loh Kita sih sekarang nggak terlalu sensitif sama orang lumpuh sama orang timpang ya Orang lumpuh timpang kalau misalnya di sini ada masuk orang lumpuh timpang, saudara nggak berasa apa-apa kan ya. Saudara nggak akan pikir ini orang yang jauh dari Tuhan, makanya dia sampai lumpuh dan timpang. Kita kan bukan teologi gitu anyway kan Tapi kita tetap ada gantinya orang-orang kayak gini. Mungkin bukan orang tuh lumpuh dan timpang, orang yang bau kali Orang yang bau, orang yang mungkin
gak cocok sama level kita gitu ya, kayaknya dari latar belakangnya agak lain gitu ya, itu semacam lumpuh dan timpang di dalam kategori tahun 2018. Intinya ini persoalan-persoalan ini harus dilenyapkan gitu, supaya orang bisa menikmati ya ini realita kerajaan Allah ya, persekutuan itu tadi gitu. Maka waktu sudah melihat di situ ayat 8 mengatakan sangat besar sukacita dalam kota itu. Ini kalimat ini aja saudara. Saudara boleh cek ya, komunitas kita. Komunitas kita ini saudara tanya ya. Is our community a joyful community? Kalimat sederhana ini aja saudara. Saudara cek itu. Saudara bisa bilang bahwa komunitas kita ini adalah komunitas yang joyful gitu. Atau kita rasa ya enggak sih. Our community is a very serious community. Very serious community. Ya serius bagus juga sih, maksudnya gak guyonan gitu ya. Tapi serius terus sampai gak ada fun, gak ada joy dan sebagainya. Itu gak nyambung ya sama cerita gereja mula-mula. Memang Alkitab gak pakai istilah fun sih ya. Fun di dalam artian holy fun ya, maksudnya joyful gitu ya. Ada sukacita di dalam kota ini gitu. Kota loh saya. Sangat besar sukacita di dalam kota itu. Kalau sudah baca di dalam Perjanjian Lama ini ayat yang sering kali dibahas ya sama orang-orang reform juga gitu kan. Kita orang percaya, orang pilihan mesti mencari the shalom of the city. Sudah pernah dengar kan ya? Kita hidup di kota apa gitu atau di suburb apalah paling enggak ya, suburb Kelapa Gading gitu. Ya sudah mencari the shalom of the kota atau the suburb di mana saudara tinggal gitu. Ini sudah ada dari sejak Perjanjian Lama dan di sini seperti digenapi gitu. Yang besar sukacitanya itu juga bukan komunitas eksklusif ini bukan gitu. Yang besar sukacitanya itu adalah kota itu gitu. Bisa nggak kita bikin resonans sukacita sampai Kelapa Gading bersukacita gitu. Jauh ya kita masih jauh loh. Kita komunitas kita sendiri bersukacita aja masih repot. Mau sampai ke Kelapa Gading, apalagi ke Jakarta, apalagi Jabodetabek. Tapi coba kita belajar bagian ini. Saya bilang kalimat ini bukan untuk mendiscourage saudara ya, tapi justru untuk mengencourage gitu. Karena sukacita itu menular gitu. Just as discouragement itu juga menular gitu. Sukacita itu menular just as pesimisme, duka cita dan sinis, sarkasme dan sakit hati dan semua yang negatif-negatif itu juga menular Saudara bisa jadi orang-orang kayak begitu gitu ya. Orang-orang yang menabur discouragement di mana-mana atau saudara bisa menjadi orang Kristen yang menabur sukacita. And that's the true power. Kalau kita mau ngomongin power lagi ya, ini authentic power. What is authentic power? Authentic power itu bukan saudara ngomong semuanya tunduk, semuanya dengerin saudara gitu ya, terus saudara seneng kayak orang yang influential gitu. Masuk 100 orang paling influential di Kelapa Gading gitu misalnya, masuk Times-nya Kelapa Gading atau apa, terus sudah menikmati sebagai orang yang powerful gitu. Itu cara dunia mendefinisikan power kayak begitu. Alkitab mendefinisikan power itu sukacita gitu. Saudara punya power untuk menyebar sukacita. A truly powerful person atau a truly powerful community. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Saya nggak bisa definisi power pakai cuma satu kalimat ya, karena menurut ayat-ayat ini tuh spektrumnya itu luas sekali kalau kita ngomong power, bukan cuma satu tok gitu Lalu, nah ini ada seorang yang bernama Simon. Telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Ini LAI kurang baku, mestinya menakjubkan kan ya. Betul kan ya? Ini lebur ya harusnya ya. Saya jadi ini ngurusin bahasa Indonesia sekarang. Ini mentakjubkan, ini bahasa Indonesia lama kayaknya. Mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Perhatikan kalimat ini berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Setelah dia diubahkan, dia jadi gimana Ya ini ya, keluar daripada sifat lagak yang sangat penting ini ya gitu. Ini narsisistik sudah tahu ya, ada penyakit namanya narcissistic personality disorder. Sudah tahu nggak itu? Sudah bisa baca sih ya. Itu ada trait ada simptomnya Salah satunya adalah rasa punya self importance yang berlebihan Kita punya perasaan self importance nggak harus selalu negatif ya. Maksudnya di dalam pengertian healthy self image boleh juga kan Sudah bisa ngikutin saya kan saya ngomong apa ya. Maksudnya saudara menilai diri itu sebagai orang yang berharga ya. Berharga di mata. Ini bisa positif kan nggak harus GR gitu maksudnya.
Tapi bukan ini maksudnya, ini yang keterlaluan, self-importance yang berlebihan itu narsisistik gitu. Yang seperti kayak orang lain tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada saudara gitu. Atau gereja atau apa gitu ya. Kayak saudara penting sekali. Nah ini orang ini punya penyakit kayak gini kan. Berlagak, tapi ya berlagak susah ngomong deh. Mungkin dia sebetulnya tahu kalau dia nggak penting, tapi dia berlagak penting ya bisa juga ya. Berlagak seolah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Sudah melihat di sini ada gambaran worldly power lagi-lagi ya, dikontraskan dengan true Christian power atau biblical power gitu. Kalau tadi kan kontras antara Saulus dan Stefanus ya. Di sini kemudian ada kontras yang lain lagi yaitu antara Simon ya di sini. Apa itu? Dia highly influential ya, sekali lagi seperti tadi kita sudah anticipate ya. Semua orang besar kecil mengikuti dia gitu. Ini orang yang punya banyak pengikut gitu. Jadi kalau dia punya Instagram kayaknya ada puluhan ribu paling sedikit ya pengikutnya gitu. Truly influential people, powerful ya. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ya nggak penting lah ya pakai bagaimana cara pokoknya dia bisa dapat pengikut gitu. Ya mau cara sihir nggak apa-apa juga gitu. Ada orang yang bisa mengorbankan kehidupannya pakai okultisme dan sebagainya. Pokoknya gimana dapat follower gitu ya. Kalau sudah baca kehidupan selebriti di dalam dunia apa itu musik rock, musik pop ya, banyak yang menjual dirinya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya nggak bilang semuanya ya. Itu mereka mau menukar supaya dapat popularitas dan betul mereka dapat popularitas luar biasa banyak pengikutnya gitu. Mirip ya dengan cara sihir di sini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini ada perebutan kekuasaan di sini, kuasanya Simon, kuasa sihir dengan kuasa yang baik, kuasa yang dari Tuhan yang di sini diwakili oleh Filipus ya. Mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil. Mereka memberi diri dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Kalau Alkitab bilang menjadi percaya, ya sudah percaya begitu ya. Saudara kan baca ya cerita ini kan ya. Akhirnya gimana kan saudara baca kan ya. Tapi kalau di sini dibilang percaya ya, itu Alkitab bilang percaya ya sudah berarti percaya ya gitu. Yang dikatakan di sini adalah dia menjadi percaya, lalu sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar terjadi. Saya cenderung membaca ini kepercayaan ini imannya sejati, tapi iman sejati belum tentu iman yang sudah sempurna loh Nah kan setelah kita baca di bawahnya kan ada persoalan dengan Simon gitu kan ya, dia seperti kayak mau membeli kasih uang dan sebagainya, suatu tumpang tangan juga kalau kudus keluar. Nah ini dia mulai kacau kan di sini kan Tapi sebelum kita baca kekacauan itu, ayat 13 mengatakan Simon sendiri juga menjadi percaya. Alkitab kan nggak bilang apa-apa kan Lukas nggak bilang Simon sendiri juga menjadi percaya. Terus misalnya, tetapi itu adalah kepercayaan yang pura-pura. Misalnya kayak gitu, kan nggak ada Kalau Alkitab bilang percaya berarti percaya gitu loh Dan menurut saya message-nya itu lebih powerful kalau kita terima dia ini percaya. Maksudnya apa Saudara dan saya juga orang percaya kan ya, somehow. Betul kan? Orang percaya itu nggak kebal dengan kerusakan yang ada pada Simon. Simon ini percaya, dia nggak kebal dengan kejadian berikutnya. Saudara dan saya juga nggak kebal loh. Orang yang percaya gitu. Kita jangan ngomong orang yang nggak percaya. Orang yang nggak percaya sudah pasti nggak kebal, sudah pasti bisa jatuh. Tapi orang yang percaya pun juga bisa jatuh di dalam hal ini. Gitu. Coba kita terusin ya. Kalau kita bilang Simon sendiri menjadi percaya, nggak ada keterangan apa-apa, yaitu pembacaan sederhana mengharuskan kita untuk terima bahwa dia percaya. Jangan kasih percaya tanda kutip, nggak ada tanda kutipnya di sini. Tapi saya terusin ya, 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi Yerusalem dulu ya, rasul-rasul ini tadi kan stay di Yerusalem ya, karena Yerusalem dulu kan ya, terus baru ke Samaria. Tapi setelah Samaria ada pekerjaan Tuhan, ini berarti Petrus ya dan Yohanes tahu bahwa Tuhan sudah bergerak ke sana, meskipun bukan melalui Petrus dan Yohanes, tapi melalui Filipus dan sebagainya ya. Orang yang ada di sana. Ini berarti Tuhan sudah bergerak ke sana. Maka mereka mengikuti pergerakan Tuhan juga gitu ya. Sudah mesti baca dalam pengertian itu. Jangan dibaca
giliran sudah ada yang percaya aja baru lu berani datang gitu ya. Itu saudara bacanya negatif terus gitu, saya nggak tahu lah ya. Hopefully nggak ada yang baca kayak gitu. Tapi orang nakal selalu bisa baca kayak gitu. Ini poin yang maksudnya adalah Tuhan itu memang kan bilang pertama kan dari ini kan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu kan. Ini ternyata di Samaria itu sudah ada pekerjaan Tuhan. Maka yang di Yerusalem masih mengejar karena Tuhan sudah sampai ke sana gitu. Termasuk yang sedang ada di Yerusalem yaitu Petrus dan Yohanes. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Roh Kudus ya ini pertama kali disebut ya di dalam pembacaan kita hari ini at least ya. Roh Kudus ya kalau saya membaca di dalam ini ya Kisah Para Rasul itu agak sedikit berbeda ya penempatannya dengan di Injil Yohanes misalnya ya. Lukas mengerti Roh Kudus itu berbeda dengan Yohanes mengerti Roh Kudus. Ini perbedaannya saling melengkapi maksudnya ya, bukan yang bertentangan maksud saya gitu. Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul di dalam Lukas itu sangat berkaitan dengan empowerment for mission. Saudara perhatikan ya. Roh Kudus dicurahkan itu terus kemudian itu empowerment ya, diberikan kuasa ya untuk misi ya, misi. Nah, ini untuk kita orang Injili harusnya akrab lah konsep seperti ini ya. Roh Kudus dicurahkan memenuhi supaya kita bisa jadi saksi yang powerful ya. Tapi kalau sudah baca di Yohanes, penekanannya bukan di sana ya. Roh Kudus itu Yesus naik ke sorga ya, ini yang ditinggalkan seperti yatim piatu kan. Karena Yesus nggak ada, maka Roh Kudus menggantikan. Ini the continuity of the presence of Jesus sebetulnya gitu. Menghibur, maka kalimat yang dipakai Roh Kudus itu menghibur. Kan ditinggalkan Yesus naik ke atas ini seperti kayak tersendiri kan ya. Maka pakai istilah penghibur, advocate dan sebagainya. Karena melanjutkan ini apa? Itu fungsinya fungsi pendampingan gitu kalau di dalam Yohanes. Tapi di dalam Kisah Para Rasul bukan pendampingan tapi yang memberikan kuasa gitu. Yang empower kita untuk bisa menjadi saksi yang powerful. Kenapa kita dalam kehidupan ini bukan kurang bersaksi ya, tapi mungkin sudah bersaksi, tapi saksi kita itu nggak powerful. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena kita kurang urapan Roh Kudus. Jawabannya cuma satu di dalam hal ini. Ini bukan karena saudara kurang belajar kelimpahan metode penginjilan, whether itu metode AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG atau HH gitu. Bukan itu kayaknya persoalannya itu bukan persoalan paling penting. Persoalan paling pentingnya adalah kita kurang kuasa urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kesaksian Stefanus ini begitu powerful ya. Roh Kudus inilah yang juga memenuhi Filipus ya dan orang-orang yang lain, Petrus, Yohanes dan sebagainya yang menjadi saksi Tuhan di masyarakat. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini memang khusus ya, kalau sudah baca di dalam doktrin reform, saya nggak mau terlalu lama di sini karena penekanan ayat ini bukan di situ sebetulnya. Tapi sedikit saja menyinggung ya, kalau di dalam doktrin reform kita percaya baptisan Roh Kudus itu bukan subsequent ya, bukan ini lahir baru, terus baru ada baptisan Roh Kudus lagi ya, lahir baru itu ya baptisan Roh Kudus ya di situ gitu. Ya kan ada pendapat lain ya, seperti John Wesley termasuk ini orang-orang respected loh saya nggak ngomongin second blessing yang orang-orang karismatik atau pentakosta ya, tapi orang seperti John Wesley, seperti D.L. Moody ya, even Martin Lloyd Jones itu percaya baptisan Roh Kudus itu subsequent setelah ini ya, setelah kelahiran baru gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Itu orang-orang respected, pelayanannya sangat diberkati Tuhan. Saya kurang sependapat maksudnya di dalam tradisi reform kita mengatakan ini satu gitu, baptisan Roh Kudus ya, kita lahir baru itu satu peristiwa. Cuma betul juga, nggak semua orang lahir baru otomatis sebenarnya dipenuhi Roh Kudus, betul kan Dan dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma second blessing itu second, third, fourth, fifth, sixth, ini terus menerus maksudnya. Saya nggak sependapat dengan konsep second blessing, karena kalau second blessing sudah second terus berhenti gitu. Sebetulnya nggak bisa cuma second kita dipenuhi Roh Kudus itu harus terus menerus ini. Berarti ada second, third, fourth dan seterusnya. Saya nggak pakai second, fourth dan sebagainya ini cuma mau mengatakan bahwa ini sesuatu yang repeatable terus-menerus Nggak cuma di-repeat sekali, a second time, setelah itu sudah. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, itu terus-menerus maksudnya Kita tahu kehidupan kita nggak selalu dipenuhi Roh Kudus kan ya. Bukan berarti kita setelah dipenuhi Roh Kudus, kita penuh terus sampai kita mati ketemu Yesus. Kan nggak gitu kan ya kayaknya ya. Di dalam realita kehidupan kita ada saat dipenuhi, lalu kemudian kita seringkali dalam kehidupan kita mendukakan Roh Kudus lagi sehingga nggak penuh lagi kan Waktu nggak penuh lagi mesti minta dipenuhi lagi kan. Terus mendukakan lagi nggak penuh lagi mesti minta dipenuhi lagi. Berarti ini terus menerus gitu. Ya. Second blessing itu ada kesulitannya karena menyederhanakan masalah.
Kalau sudah dapat blessing a second time seperti kayak sudah beres. Sebetulnya menurut Alkitab belum beres ya. Masih ada tadi ya, third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya gitu sampai kita ketemu Tuhan. Tapi of course kita nggak pakai istilah inilah saya, second, third, fourth dan sebagainya. Poinnya adalah begini saya, kita agree dengan para penganut ini ya Pak. Pembedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus, kita agree dalam pengertian bahwa Roh Kudus itu penting sekali untuk empowerment, untuk mission. Itu kita agree dengan hal itu gitu. Kita agree bahwa tanpa Roh Kudus kesaksian kita ini somehow jadi nggak terlalu powerful. Itu betul gitu. Kita agree bahwa kita harus mengejar Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ya. Mereka pakai istilah kebaptisan Roh Kudus, kita pakai istilah kepenuhan Roh Kudus. Karena tanpa kepenuhan Roh Kudus nggak ada mission yang powerful gitu. Kita bisa powerful secara manusia loh saya. Sekali lagi ya. Saudara bisa punya pengikut secara manusia gitu. Itu sangat mungkin. Apakah orang yang Instagramnya followers ribuan itu pasti dipenuhi Roh Kudus ya? Jawabannya pasti tidak lah. Maksudnya apa sih? Ada orang itu memang menarik ya personality-nya gitu. Sehingga punya banyak followers. Termasuk Simon di sini kan ya kita baca kan ya. Simon ini pengikutnya banyak sekali gitu. Tapi apakah dia dipenuhi Roh Kudus sebelum dia percaya maksudnya ya? Kan tidak saya. Berarti maksudnya gini loh saya. Jangan ketukar gitu. Ya, jangan hanya karena kita sudah banyak pengikut otomatis kita pastilah kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau enggak mana bisa ini ada pengikut gini banyak, enggak tentu jawabannya gitu. Kita mesti cek apakah kita betul-betul hidup mendukakan Roh Kudus atau kita menyukakan Roh Kudus ya. Tapi saya terusin ya Pak ini ya Pak saya ceritanya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ya. Ini memang kan masih di dalam gerakan itu ya Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Ada daerah yang masih belum mengerti di dalam hal ini ya, tentang Roh Kudus gitu. Pengertian mereka tentang Trinitas, tentang pribadi ketiga masih samar-samar sehingga harus dijelaskan gitu. Tapi kita sekarang Alkitab sudah komplit ya, kita harusnya sudah jelas loh ini. Tritunggal ini Bapa, Putra, Roh Kudus itu harusnya sudah jelas. Karena sudah selesai ditulis sekarang. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon yang sudah percaya tadi loh saya, menawarkan uang. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ini konsep apa saya? Konsep ini saya pencobaan ya, seperti kayak kuasa Roh Kudus itu bisa dibeli gitu. Nah of course sekarang di dalam zaman kita ya, siapa yang berani pikir kurang ajar kayak gini mau beli kuasa Roh Kudus pakai uang? Nggak pakai uang sih sekarang saya, tapi somehow kita berusaha beli pakai cara yang lain juga gitu. Mungkin dengan saudara rasa saudara ada orang yang saling berdoa. Mungkin dengan saudara rasa saudara ada orang-orang yang sibuk menginjili gitu ya. Atau saudara adalah orang yang suka ikut PA, ya saudara pikir dengan itu terus kemudian Roh Kudus bisa dibeli. Intinya adalah ini cara pikir, bukan cara pikir reform saya. Saudara perform sesuatu dulu, menghasilkan sesuatu dulu, ini sebagai satu jasa, lalu Tuhan memberikan itu ya. Whether ininya itu uang atau apapun yang lain, mungkin kegiatan rohani kita, tapi kita pikir dengan ini, terus kemudian Tuhan itu bisa memberikan kepada kita sebagai balasannya. Kalau gini Tuhan yang berhutang kepada kita, bukan kita yang berhutang kepada Tuhan. Betul kan saya? Saudara sudah menghutangi Tuhan terlebih dahulu dengan kesalehanmu, lalu Tuhan kasih kuasa di dalam hidupmu. Karena Tuhan sungkan gitu ya. Ini orang sudah begitu cinta saya, masa saya nggak memberikan kepada dia kuasa. Pencobaan itu masih very much alive sampai hari ini saya. Masih sangat alive. Kita mencoba untuk memperkenan Tuhan ya, membeli penerimaan Tuhan. Kita pikir kita melakukan sesuatu dulu, baru Tuhan menerima kita gitu. Tapi kalau kita bicara tentang the gift of God ya, kita bicara tentang pemberian Allah ya, itu berarti Allah yang mulai dulu gitu saya, bukan kita yang mulai dulu. Sederhana kan saya konsep ini kan ya. Bukan saudara mau kasih uang dulu baru terus ini loh saya. Memang kalau bicara uang seperti kayak kurang ajar sekali ya. Lu pikir apa ini bisa dibeli kali Roh Kudus gitu ya. Oke lah, saya kita nggak serusak itu, tapi kita somehow juga bisa jatuh ke dalam usaha untuk membeli perkenanan Tuhan atau membeli kuasa Tuhan ya. Intinya adalah di dalam doktrin reform kita seringkali menekankan, saya ini kita ngikutin Alkitab ya. Allah yang memberi terlebih dahulu, bukan kita yang memberi gitu.
Jadi saudara datang ke sini ya. Ini saudara datang ke sini bukan supaya setelah saudara datang belajar firman Tuhan baik-baik, terus hidupmu jadi somehow ada penyertaan Tuhan gitu ya. Karena saudara datang rajin PA ke pemuda terus ada penyertaan Tuhan. Itu saudara mirip Simon kayak gini. Saudara datang ke sini ini karena saudara mengucap syukur. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan keselamatan, lalu saudara meresponi dengan ucapan syukur, saudara datang ke sini sebagai ucapan syukur. Bukan supaya kita datang terus habis ini terus Tuhan mesti kasih apa. Kita nggak ngutangin apa-apa kepada Tuhan. Selalu Tuhan yang mengutangi kita. Selalu Tuhan yang meminjamkan kepada kita. Selalu kita yang berhutang kepada Tuhan. Selalu kita yang harus bayar kepada Tuhan. Nggak pernah kita menghutangi Tuhan tuh nggak ada ceritanya saya. Nggak pernah ada. Makanya saya ini merupakan satu kejahatan ya. Kalau kita pikir kita bisa membeli Roh Kudus. Karena kita berpikir seperti kayak kita bisa menghutangi Tuhan. Kita transfer jasa kita terlebih dahulu terus Tuhan mesti bayar gitu. Saudara tahu ya kalau saudara kerja di company, orang kerja di company dibayar tanggal berapa saya di sini? Kira-kira lah, maksudnya nggak usah persis gitu. Ya kira-kira ya, maksudnya akhir bulan kan ya. Saudara kerja dulu kan ya. Saudara kerja dulu, baru terus kemudian akhir bulan saudara dibayar kan ya. Saya ini di GRI saya terima uang itu di depan saya. Karena Pak Tong itu melatih majelis ya. Gak tahu saudara tahu atau enggak ini ya. Kita dikasihnya itu di depan gitu. Karena ini reform. Kita bukan pegawai, saya bukan deliver my job, khotbah, terakhir mana uangnya gitu ya. Saya bukan berarti saudara rubahlah company-mu suruh ganti, enggak tahu ya, enggak tentu bisa kayak gitu. Itu intinya adalah di dalam dunia itu cara pikirnya, saudara deliver jasa. Ini kan company utang saudara dong. Akhir bulan, company mesti bayar lu karena lu sudah deliver jasa, kamu menghutangi company bayar hutang gitu ya. Tapi kalau saya hamba Tuhan ini di GRI, kita dikasihnya di awal bulan saya yang berhutang sama gereja. Nah, saya dikasih ini seperti saya berhutang sama Tuhan gitu. Tuhan kasih saya lebih dahulu kan, setelah itu saya mesti bayar gitu karena saya terima berkat terlebih dahulu. Prinsip yang sama saya terima uang terlebih dahulu, saya mesti bayar sama gereja gitu. Saya mesti melayani gereja baik-baik karena saya sudah terlebih dahulu diberkati. Bagus ya, saya nggak tahu nanti suatu saat kalau saudara punya company ya, orang reform mungkin tapi bisa ditipu saya kayak gini. Kalau pendeta sih jarang nipu gitu. Dikasih uang terus pergi kabur gitu ya udahlah kena kutuk Tuhan ntar gitu ya. Tapi kalau saudara terapkan di company mungkin agak repot juga karena saudara berurusan dengan orang-orang yang sangat berdosa gitu ya, nggak tentu bisa cocok paradigma kayak gini gitu. Tapi intinya jangan bawa paradigma company waktu kita berhubungan dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu pakai paradigma yang lain ya. Kita nggak bisa menghutangi Tuhan. Makanya Simon ini ya. Saya baca lagi ya. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seseorang ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepada, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Atau dengan yang lain juga ya. Jangan pernah pikir kita ini bisa membeli karunia Allah. Namanya karunia. Karunia itu berarti Tuhan yang gerak terlebih dahulu ya. Dan saya pikir dalam reform teologi kita sudah sangat menekankan bagian ini ya. Saudara jangan ke gereja reform masih nggak ngerti juga bagian ini keterlaluan itu ini apa? Ini bahan katekisasi dasar saya ini ya Pak. Tuhan itu bergerak terlebih dahulu, kita yang menanggapi ya. Tuhan yang selalu menghutangi, bukan kita yang menghutangi Tuhan. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hati orang percaya itu bisa nggak lurus ya ternyata gitu. Bisa jatuh lagi ya di dalam hal ini gitu, meskipun sudah percaya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Orang percaya masih perlu bertobat saudara dan saya sudah percaya kan ya. Kita masih perlu bertobat karena kita kadang-kadang pikirnya juga salah. Mesti bertobat lagi dan lagi dan lagi. Nah, kalau sudah membaca di dalam Lukas ini kan konsepnya Lukas itu kan repetitif ya. Ini sangat lukan gitu. Saya ambil contoh sederhana ya. Di dalam doa Bapa kami itu kalau saudara baca itu kan doa Bapa kami yang kita hafalkan tuh by the way itu versi Matius ya, bukan versi Lukas itu. Hampir nggak pernah dengar orang yang berdoa doa Bapa kami pakai versinya Lukas. Kita boleh sedikit modifikasi. Untuk 1 bulan ini kita berdoa Bapa kami versi Lukas gitu ya. Saya khotbah masukin YouTube doa Bapa kami saya kasih dalam kurung ini yang versi Lukas karena versi Matius sudah terlalu laris, sudah terlalu laku gitu ya. Yang versi Lukas kurang saya. Bedanya apa sih? Kalau sudah baca di dalam Matius ya, Matius bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Give us today, ya, atau this day, our daily bread. Today, ya, present times. Itu very Matean. Ya, hari ini, hidup hari ini, makan hari ini, minta untuk hari ini. Ya, tapi kalau sudah baca Lukas, ya, berikanlah kami hari demi hari atau setiap hari. Berikanlah kami day by day our daily bread, day by day. Saudara lihat nggak nuansa perbedaannya? Berikanlah kami today, ya, present times, karena saya lagi sedang di present time kan ya. Berikanlah today makanan kami. Tapi Lukas bilangnya, berikanlah kami day by day, ya. Kalau saudara baca ajakan Yesus untuk mengikut dia, ya, juga sama saya. Yaitu apa? Apa saya? Ajakan Yesus mengikut apa? Ya, menyangkal diri lalu. Nah, memikul salib apa? Setiap hari, sama kan ya? Memikul salib day by day gitu. Memikul salib setiap hari gitu. Lukas itu ada yang tafsir seperti ini saya. Lukas itu memodifikasi ya. Bukan memodifikasi, saya percaya dia bukan memodifikasi perkataan Yesus ini. Tapi begini saya maksudnya, kalau nggak ada setiap hari ya, itu spiritualitasnya itu selalu spiritualitas martyrdom berarti gitu. Barang siapa mengikut aku ya, dia menyangkal dirinya, dia memikul salib dan mengikut aku. Yang memikul salib itu siapa saya? Ya Yesus memikul salib kan ya. Stefanus itu memikul salib. Meskipun dia bukan mati dari kayu salib, tapi dia dirajam. Intinya saya, waktu dibilang menyangkal diri, mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, itu maksudnya kematian martir. Tapi Lukas itu punya kepekaan dipimpin Roh Kudus, dia tahu bahwa nggak semua orang Kristen mati martir. Maka dia bilang, pikul salib setiap hari. Nangkep maksudnya? Meskipun kamu nggak menjadi martir seperti Kristus, still kamu harus pikul salib setiap hari. Orang yang memikul setiap hari itu berarti bukan martir kan saya gitu. Karena pikul setiap hari. Masa mati martir setiap hari kan nggak mungkin kan saya. Berarti memikul salib setiap hari. Memikul salib ini bukan cuma reserve only for those martyrs itu ya. Tapi untuk orang Kristen biasa-biasa seperti saudara dan saya ya, yang mungkin nggak layak jadi martir ya. Ya kita memikul salib setiap hari gitu. Jadi ini menjadi everydayness spirituality. Bukan menjadi elite spirituality hanya bagi para martir. Nangkep ya saya maksudnya ya. Tapi yang saya mau ngomong adalah itu sangat khas Lukas ya. Penekanan ini ya, repetitif ini. Ini Lukas banget gitu. Sudah bisa ketemu di dalam ajakan Yesus, sudah ketemu di dalam apa ini? Tadi apa? Doa Bapa kami ya. Dan di sini ya saudara memang ini nggak bicara di dalam pengertian repetitif, tapi maksudnya gini saya. Di dalam pattern yang sama bahwa orang percaya pun tetap perlu bertobat lagi. Jadi saudara jangan karena ada istilah jadi bertobatlah terus saudara mulai jangan-jangan dia ini belum percaya dong kok gini. Kalau sudah percaya kan nggak boleh bertobat lagi ya karena di sini bilang bertobat berarti dia kayaknya belum percaya ini percaya ini berarti nggak benar gitu. Buktinya dia masih harus bertobat lagi. Itu saudara pikir kayak gitu selalu hitam putih ya. Itu saudara selalu kategorinya itu orang itu kalau either dia belum bertobat, masih dalam dosa di luar Yesus, belum percaya, atau dia sudah di dalam Yesus, sudah percaya, sudah bertobat. Cuma ada dua gini toh saya. Ternyata dalam iman Kristen itu saya, kita bertobat setiap hari, kan kita juga bisa gagal setiap hari juga gitu. Jadi kita mesti memperbarui diri setiap hari. Maka di sini saya, ini gambaran sangat realistik ya, ini belongs to so-called theological realism. Ya, waktu kita mendapati seorang percaya seperti Simon, ya, ini bisa jatuh dan masih ada undahan pertobatan. How beautiful. Ini Injil ya saudara. Ini Injil. Gitu. Saudara waktu baca Simon, saudara jangan merasa diri lebih baik daripada Simon. Amit-amit ya kayak begini. Saya nggak mungkin akan pernah bisa berpikir seperti ini. Orang jahat luar biasa gitu. Saudara nggak bisa menempatkan diri saudara di Simon gitu. Padahal Alkitab itu dicatat supaya kita bisa menempatkan diri di mana saja. Termasuk ada tempat yang menempatkan diri di dalam posisi Yudas ya. Saudara kalau dengarkan Matius Passionnya Bach itu ya. Itu waktu kalimat ini ya Pak. Kalimat dari Alkitab itu diambil ya. Siapa yang sudah menjual Yesus gitu kan. Terus murid-murid kan bertanya kan, is it I? Saudara tahu kan ya itu di Alkitab ada kayak gitu kan. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Itu seperti Pak Tong kan pernah jelasin ya, kalau sudah pernah dengar itu ditulis 11 kali gitu ya. Is it I? Ya. Terus terakhir berhenti gitu. Karena yang betul-betul menjual kan Yudas kan ya. Terus yang menarik ya ini nggak dibahas Patong yang bagian ini ya. Setelah is it I, saya berhenti, terus masuk satu himne saya. Himnenya itu isinya adalah
Akulah Tuhan yang sudah menjual engkau. Itu lagu jemaat ya. Memosisikan jemaat di dalam posisi Yudas. Tapi bertobat saya. Yudas menjual Yesus kan ya. Terus jemaat tuh bilang setelah is it I. Terus berhenti. Terus jemaat nyanyi. Akulah yang sudah menjual engkau Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku gitu. Pertobatan saya maksudnya. Kita bisa menempatkan diri bahkan di dalam posisi Yudas itu. Tapi Yudas yang bertobat ya. Bukan Yudas yang gak bertobat gitu. Nah, saya percaya di sini kita juga bisa menempatkan diri kita di dalam posisi Simon, sama gitu ya. Gak usah khawatir, seperti kayak saudara kalau baca Alkitab selalu mau menempatkan posisinya di dalam posisi Yesus gitu ya, seperti sama supaya gak kena kutuk gitu. Kita bisa menempatkan diri dalam posisi Simon supaya melihat kita juga bisa punya kelemahan yang sama seperti Simon. Dan the good news adalah ayat 22 ya, itu ada ajakan untuk bertobat. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Lalu Simon menjawab, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Simon bertobat gak saya kalau menurut pembacaan saudara? Ya, pembacaannya sederhana lah. Seringkali pembacaan yang benar itu pembacaan yang sederhana gitu. Saya bisa baca ini gak sederhana saya. Tapi nanti jangan-jangan kita lagi-lagi melampaui Lukas gitu ya. Kan setelah dikatakan kalimat itu ya, ini Petrus mengatakan menegur dia dengan keras. Lalu kemudian Simon kan merespons, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Ya udah dia menanggapi kan ajaran pertobatan ini ya. Atau saudara punya pembacaan lain ya. Kalau orang super kritikal bacanya gini saya. Ini saya kasih contoh supaya saudara jangan ke sana maksudnya. Gini ya saya. Ini kadang-kadang orang reform bisa luar biasa annoying saya gini bacanya gini saya. Saya kasih contoh ya. Coba perhatikan di sini ya saya. Dia minta permohonannya apa? Karena dia sebenarnya takut dihukum. Jadi dia nggak benar-benar bertobat saudara sebetulnya. Coba sekali lagi saya baca ya. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Dia sebetulnya motivasinya. Dia takut dihukum dan dia mau lepas daripada hukuman. Kita nggak melihat ada pertobatan hati yang jahat di sini. Jadi ini orang tetap binasa. Itu saya pikir saudara melampaui Lukas betul-betul. Karena nggak ada slightest hint yang menafsir seperti itu nggak ada gitu. Maksudnya penulis Alkitab itu sangat rapi. Mereka itu akan membereskan kalau seandainya, bukan mereka ya, sebetulnya Roh Kudus ya, melihat adanya potensi kesalahan pengertian, harus dikasih tahu supaya dikasih penjelasan redaksional, supaya pembacanya mengerti. Ya, misalnya saya ambil contoh ya, Yudas ya. Yudas kan waktu itu perempuan itu pecahkan minyak narwastu yang luar biasa mahal. Terus dia keluar kalimat apa saya? Ini kan pemborosan kayak begini ya. Kan sebaiknya dikasih ke orang miskin. Untuk apa pemborosan seperti ini? Harusnya disimpan uangnya, lalu diberikan kepada orang miskin. Nah Yohanes segera memberikan keterangan redaksional setelah itu. Tetapi hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan orang-orang miskin, karena dia mencintai orang-orang miskin. Tetapi karena dia itu cinta uang, dia itu bendaharanya Yesus, dan dia itu pencuri gitu. Jadi kalau disimpan kayak dikasih orang miskin, itu yang mencuri Yudas sebetulnya gitu. Yohanes langsung kasih keterangan redaksional supaya kita jangan salah ngerti bahwa Yudas adalah orang yang cinta orang miskin. Diberikan keterangan supaya kita nggak salah mengerti. Nangkep ya? Tapi di sini kan sudah nggak dapat kan keterangan redaksional dari Lukas itu kan nggak ada. Jadi pembacaan sederhana saya mengatakan Simon di sini ya sudah mendapat belas kasihan gitu ya. Di sini ya saya. Nanti kalau jatuh lagi nggak tahu gitu. Tapi di sini sampai sini closure di sini kita membaca sederhana ya ada pertobatan gitu. Karena dia menanggapi teguran yang keras dari Petrus. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ya, jadi ini akhirnya kemudian ditutup dengan satu gambaran ini ya, pertobatan Simon. Terus kemudian dengan kesaksian pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang merupakan ekspresi dari true power yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Mereka kembali ke Yerusalem, bahkan di dalam perjalanannya pun mereka tetap memberitakan Injil di dalam banyak kampung di Samaria. Ya, sampai ayat 25 saja. Sudah mungkin ada tanggapan, respons, atau mungkin pertanyaan kurang jelas atau apa gitu. Silakan, masih ada waktu sedikit. Ya.
menerimanya sebagai kepenuhan Roh Kudus, sebagai kepenuhan. Enggak gini, kalau kita di dalam tafsiran reform biasanya ini anu saya, Pak. Gini, ini pattern yang khusus gitu ya kan. Again, yang ini kita pakai teori kanonisasi yang belum selesai itu. Jadi ada Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada apa itu ujung bumi gitu ya. Maksudnya dalam hal ini ya Roh Kudus karena ini adalah mengonfirmasikan gerakan ini. Yerusalem ya yang sudah pencurahan Roh Kudus, lalu terus kemudian Yudea, lalu Samaria. Samaria belum. Nah ini sekarang Samaria gitu. Tapi setelah sampai ke ujung bumi ya sudah selesai. Ini adalah bagian yang nggak boleh ditafsir secara preskriptif, tapi purely deskriptif gitu dan sangat-sangat khusus case-nya. Karena ini menyelesaikan sequence sekali lagi ya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu. Ujung bumi sudah selesai dari kapan-kapan ya itu ya Pak. Sehingga kita sudah nggak ada lagi kayak begini gitu maksudnya menerima Roh Kudus. Ini sudah digenapkan ini empat tahap ini sudah selesai gitu. Sebelumnya terpisah Pak antara orang percaya dan menerima Roh Kudus. Iya, bukan terpisah antara di pengertian bukan terpisah tapi ini loh sequence 4 tadi gitu maksudnya. Itu penting gitu. Karena kan Roh Kudus dicurahkan itu kan Yerusalem kan ya. Pertama kan Yerusalem, Pentakosta Yerusalem gitu. Tapi kemudian setelah itu Yudea, setelah itu kemudian Samaria, lalu terus kemudian ke ujung bumi baru benar-benar universal gitu. Ya, dan ini di dalam periode yang Samaria gitu maksudnya dalam hal ini mewakili ya. Mereka ngelihat ini bagian jadi preskriptif gitu jadian. Padahal ini bagian itu deskriptif gitu ya. Yang sangat-sangat khusus gitu. Ini historical dan gak akan terulang lagi gitu. Karena kita sudah sampai di dalam fase ujung bumi sekarang. Sudah selesai yang ujung bumi. Jadi kita jangan tarik lagi ke Samaria dong gitu. Ini kan khusus untuk orang-orang Samaria ya. Untuk Lukas itu sangat penting. Dan ini yang mengukuhkan ini kan juga Lukas gitu kan ya. Yang bilang dari dari Yerusalem, Yudea, Samaria ini kan juga di dalam pengertian Yesus mengatakan kalimat itu ya. Maka Lukas mau menyatakan bahwa sequence itu diselesaikan gitu dalam cerita ini. Jadi sangat khusus ya bagian ini gitu. Gak bisa kita tafsir sebagai satu paradigma model universal untuk semua orang Kristen gitu. Pak, mau nanya Pak, ya. mengenai penderitaan Pak, khususnya buat orang Kristen. Penderitaan kan kita kan di dalam kehidupan kan di dalam duniawi maupun di dalam kita menjadi orang Kristen itu ya banyak lah penderitaannya macam-macam Pak. Bagaimana penderitaan kita bisa membedakan penderitaan ini adalah penderitaan yang dipimpin untuk istilahnya tuh untuk kita memang disertai sama Tuhan sama penderitaan yang ya ala kadarnya gitu. Ya ada paling sedikit ada 3 macam ya. Penderitaan karena dosa-dosa kita sendiri. Ya kita bisa menderita karena kesalahan kita. Ini nggak ada hubungannya sama salib ya gini. Ada orang menderita memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya kita menderita gitu maksudnya bisa ada bencana alam dan sebagainya. To certain extent kita bisa kecopetan juga dan sebagainya. Karena apa? Karena dunia ini kita hidup dalam dunia yang sinful gitu. Jadi penderitaan kayak gini juga ini bukan penderitaan yang karena nama Tuhan ya. Maksudnya penderitaan yang wajar, lumrah. Saya kesandung bisa jatuh waktu jatuh kejeduk benda keras ya benjot lah kepalanya, bukan batunya yang rusak pasti gitu ya. Karena ya gini memang kenyataan ini siapapun akan mengalami kayak begini gitu kan. Ini yang kedua Pak ya. Nah, ini yang kita mau yang pertama gitu. Yaitu kita penderitaan karena kehendak Tuhan gitu. Karena kehendak Tuhan itu maksudnya apa ya? Waktu kita taat, waktu kita hidup dalam kekudusan, waktu kita nggak berkompromi dan terutama waktu kita mencintai sesama maksudnya ya. Itu kita menderita gitu. Itu penderitaan karena nama Tuhan. The fact bahwa kehidupan kita itu nggak menderita bukan karena ISIS belum berkuasa, bukan. Tapi karena kita kurang mencintai. Karena kalau orang mencintai itu pasti menderita. Karena yang dicintai itu orang-orang berdosa gitu. Yesus mencintai orang berdosa, maka dia menderita kan. Kita waktu mencintai sesama kita yang berdosa, kita sendiri juga berdosa dan dicintai sesama kita juga kan ya. Orang itu juga menderita gitu. Karena manusia itu egois, karena manusia itu nggak suci. Maka waktu kita mencintai kita pasti menderita. Kalau kita kurang menderita, mungkin kurang berkorban, kehidupan kita kurang berkorban, kurang mencintai, makanya kurang menderita gitu. Waktu kita berkorban, waktu kita mencintai itu kita makes ourselves very very vulnerable terhadap pain, terhadap sengsara gitu.
Ya maka poinnya bukan penderitaan sebetulnya, poinnya itu mengasihi gitu, supaya kita jangan salah fokus gitu. Seperti Yesus poinnya juga bukan cawan pahitnya, bukan. Poinnya itu adalah ketaatan kepada kehendak Bapa, nah itu yang poin di situ gitu. Supaya kita jangan salah fokus ya maksudnya. Simon itu bisa berubah karena kuasanya apa itu, karena power of apa. Hasilnya kita bisa bilang itu power dari Roh Kudus. Tapi Roh Kudus dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk menyatakan pengampunan atau di dalam bentuk menyatakan pengampunan? Saya sebenarnya tujuan yang pertama akhirnya ada pengampunan betul ya. Maksudnya kalau kita baca kayak gitu tadi ya. Tapi pertama kan melalui teguran yang keras itu tadi ya, melalui Petrus ya. Itu juga power gitu. Power di dalam pengertian mungkin istilah penghakiman. Saya nangkep poin kamu pakai istilah penghakiman juga oke, tapi mungkin lebih dalam pengertian penghakiman as warning lah ini. Di sini bukan penghakiman yang final gitu maksudnya, tapi penghakiman as warning gitu maksudnya ya. Teguran yang keras for sure gitu. Teguran yang sangat keras itu juga power yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui Petrus gitu. Kalau mau dihayati dalam kehidupan kita ya boleh juga gitu ya. Maksudnya waktu hidup di dalam dunia ini kita menjumpai ada banyak hal yang tidak lurus gitu ya. Lalu kita di dalam orang yang dipenuhi Roh Kudus dia berani menyatakan kesalahan gitu. Ahok itu berani menyatakan kesalahan sampai akhirnya dia masuk penjara ya saya. Memang ada resikonya juga gitu. Saya bukan mengatakan dia sama sekali nggak ada kelemahannya ya, bukan itu poin saya gitu. Tapi dengan berani menyatakan teguran terhadap yang salah, ya itu ada resikonya, ada penderitaannya gitu. Dan kita dipanggil untuk ini berjalan di sana gitu. Daripada kita menyenangkan dunia sekeliling kita ya, mendapatkan pengikut-pengikut orang-orang yang senang sama kita tapi kita nggak menyenangkan Tuhan. Oke, saya balikin lagi ke Pak Heru.